Menteri Perdagangan berani bocorkan tersangka mafia minyak goreng. Polisi kalah cepat. Pemerintah tidak pernah mengalah, apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin, baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri maupun di repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET. Sekali lagi, saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara. Ya Pak Menteri, kami tadi panjang lebar A sampai Z Pak Menteri menyampaikan kita sudah nggak percaya Pak. Dulu awal-awal sampai terakhir kemarin kami berusaha untuk bagaimana kita bisa percaya terhadap apa yang disampaikan Pak Menteri. Yang dulu ketika rapat sebulan yang lalu soal ini Pak Menteri sampaikan nanti 4 hari ini akan selesai persoalan minyak goreng. Tapi nyatanya sampai berbulan-bulan juga tidak selesai. Sementara kalau kami melakukan temuan, batasan jangkauan dari Kementerian Perdagangan adalah sanksi administratif. Sanksi administratif itu artinya ya tadi, paling membekukan izin usahanya, atau mencabut izin usahanya, sementara perilakunya kan belum. Berjangkit luar biasa, masker hilang, oksigen hilang, kremasi jenazah aja dibisniskan. Jadi gimana? Coba. Jadi dengan ditonjolkannya itu baguslah sebagai suatu contoh untuk kita janganlah mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Itu Mbak Eneke. Kalau memang iya nanti seperti yang disampaikan Pak Mendak, ya kita serahkan semua kepada penyidik, biar penyidik yang mengumumkan. Ada sekitar 10 temuan yang fenomenal. Di antaranya ada yang dalam tanda kutip diduga menimbun, kemudian ada yang memalsu, kemudian ada yang mengalihkan seharusnya untuk curah untuk konsumsi dialihkan ke industri. Nah, semuanya sedang dalam pendalaman. Ada 10 temuan. Nah, soal mafia, soal dugaan kartel yang sering dipertanyakan oleh media atau mungkin oleh masyarakat, bagi kami penyidik harusnya mungkin kalau di Kejaksaan Agung masih agak lama karena baru minggu depan ini meminta keterangan atau klarifikasi. Kalau di Kejaksaan Tinggi memang sudah terbit surat perintah penyelidikan dan kemarin misalnya sudah membongkar 1 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok yang dokumennya tertulis sayuran, tapi kemudian setelah dibuka berisi minyak goreng kemasan. Nah, itu pun mungkin baru penyidikan baru dimulai minggu depan dan kira-kira penetapan tersangka kalau cepat ya minggu depannya lagi gitu. Jadi saya tidak tahu ini Pak Lutfi ini yang mana yang penetapan tersangka. Mungkin di Bareskrim yang di kepolisian. Nah, kalau itu sebenarnya teman-teman kepolisian sudah punya pengalaman kalau model begini, misalnya dulu beras yang biasa dikemas premium itu diproses dan ditindak pidana dan ada tersangkanya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa ada repack itu dari curah terus kemudian dikemas itu kan paling tidak undang-undang perlindungan konsumen masuklah di situ. Jadi sebenarnya kalau dari sisi itu ini gampang. Direktur penyidikan sudah menyampaikan bahwa diterbitkan penyelidikan, kegiatan penyelidikan. Kegiatan penyelidikan itu pengumpulan data sejauh mana ada faktor tindak pidana, sejauh mana ada kerjasama dengan pihak-pihak yang berimplikasi kepada kerugian negara, entah masalah, kalau nggak salah kemarin dari Maki juga ada masalah kuota dan lain-lain. Muhammad Lutfi bahkan bilang sudah mengantongi nama-namanya. Sayangnya Polri belum tahu. Bagaimana sikap Polri? Bareskrim Polri akan menjalani koordinasi dengan Kementerian Perdagangan atau Kemendak terkait dengan mulai terendusnya mafia minyak goreng oleh pemerintah melalui Kemendak. Menyikapi hal itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan untuk saat ini kepolisian belum mendapati adanya laporan itu, namun terdekat pihaknya akan mengkonfirmasi hal itu. Brigjen Ramadan saat ditemui kepada awak media mengatakan pihaknya akan menelusuri dan bertanya kepada Kemenak. Nanti jika sudah ada kepastian maka akan disampaikan.
Lebih lanjut, kata Ramadan, untuk saat ini yang akan dilakukan Polri melalui Satuan Tugas Pangan yakni memfokuskan terhadap stok atau ketersediaan bahan pokok termasuk minyak goreng. Terlebih, kata dia, momentum saat ini di mana umat muslim di Indonesia akan menyambut bulan suci Ramadan yang diperkirakan akan jatuh pada awal April mendatang. Jenderal Polisi Bintang 1 ini lantas menjanjikan jika nantinya sudah ada penetapan tersangka, maka pihaknya akan menyampaikan hal itu kepada khalayak. Tentunya akan dikoordinasi bagaimana terkait dengan Polri, dalam hal ini Satgas Pangan harus bisa memastikan lancarnya peredaran ataupun distribusi bukan hanya minyak goreng tapi semua sembako. Sebelumnya Polri melalui Satuan Tugas atau Satgas Pangan memastikan hingga kini belum ada penetapan tersangka mafia terkait dengan peredaran minyak goreng. Hal itu menyusul dari pernyataan Menteri Perdagangan atau Mendak Muhammad Lutfi yang mengatakan jika dirinya telah mengantongi nama mafia minyak goreng dan akan diumumkan oleh kepolisian dalam waktu dekat ini. Terkait hal itu, Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Paul Wisnu Hermawan mengatakan, saat ini Satgas Pangan Polri masih fokus terhadap pasokan atau stok kesediaan minyak goreng di pasaran. Alhasil, kata dia, pihak kepolisian belum menaruh konsentrasi untuk melakukan pengejaran pelaku mafia bahan pokok itu. Satgas Pangan juga masih konsentrasi terhadap keberadaan stok minyak goreng curah bersubsidi di pasar-pasar tradisional. Diketahui, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan pemerintah tak akan mengalah pada mafia minyak goreng. Bahkan dia menyebut calon tersangka kasus mafia minyak goreng akan diumumkan pada Senin. Hal itu disampaikan usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dia juga ingin mengklirkan kepada teman-teman media bahwa ketika pemerintah tidak pernah mengalah apalagi dengan mafia, dia akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan hari Senin. Lutfi menjelaskan, mafia itu adalah pihak-pihak yang melakukan ekspor minyak goreng tanpa mentaati aturan dan juga melawan hukum. Selain itu, mafia yang dimaksud juga pihak-pihak yang melakukan pengemasan ulang minyak goreng curah, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Lebih lanjut, Lutfi mengungkapkan telah mengantongi nama calon tersangka kasus mafia minyak goreng, namun dia enggan mengungkapkan dalang di balik kasus mafia minyak goreng itu.